Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Boboiboy The Movie 2. Bagi yang belum nonton alur cerita film Boboiboy The Movie yang pertama, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang Boboiboy yang bertarung melawan musuh yang sangat kuat yang ingin mengambil semua kekuatan elemennya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Boboiboy dan Gopal sedang mengambil power spare Egabot yang berada di antara telur milik penguin raksasa. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka pun segera pergi dari sana. Namun, Gopal yang kelaparan malah mengambil salah satu telur penguin untuk dimakan. Boboiboy pun melarangnya hingga akhirnya telur itu jatuh dan menetas. Si bayi penguin yang menangis membuat induknya terbangun. Kemudian Boboiboy dan Gopal dikejar-kejar induk penguin yang marah hingga membuat mereka terjatuh dari tebing yang tinggi. Boboiboy lalu berubah menjadi Boboiboy es untuk menyelamatkan mereka. Dari kejauhan tampak Adudu dan Prop yang sedang mengawasi Boboiboy. Ketika Boboiboy dan Gopal sedang bersembunyi, tiba-tiba muncul si bayi penguin yang membuat Gopal ketahuan dan diserang oleh induk penguin. Saat ada kesempatan, Adudu dan Prop berhasil mencuri power spare Egabot tersebut. Mengetahui itu, Boboiboy lalu memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan. Gopal yang dikejar si induk penguin untungnya berhasil diselamatkan oleh Yaya. Sementara Boboiboy berubah menjadi Boboiboy Halilintar lalu mengejar Adudu dan Prop. Tiba-tiba muncul pesawat antariksa kebenaran yang dikendalikan oleh Papa Zola dan Ochobot. Feng lalu mengalihkan perhatian sehingga Ying berhasil merebut kembali power spare Egabot. Kemudian, Feng dan Boboiboy menyerang Adudu dan Prop hingga membuat mereka terlempar ke induk penguin. Ketika mereka akan kembali pulang, Boboiboy nggak tega melihat Adudu dan Prop yang diserang si induk penguin. Akhirnya, Boboiboy pun memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu di galaksi Solaria, terlihat sekelompok alien yang sedang mengambil kristal dari sebuah asteroid. Kemudian, mereka menemukan seseorang yang membeku. Dia adalah Retaka. Flashback 100 tahun yang lalu, di mana Retaka dan Hangkasa sedang bertempur dengan sengit di luar angkasa. Dalam pertarungan itu, Hangkasa berhasil melempar Retaka ke sebuah asteroid dan menyerap seluruh elemental milik Retaka dengan menggunakan Ochobot. Hingga akhirnya, Retaka pun membeku di dalam sebuah kristal asteroid. Kembali ke masa kini, di dalam pesawat, Boboiboy dimarahi karena telah membahayakan misi mereka demi menyelamatkan Adudu dan Prop. Namun, Laksamana tetap memuji Boboiboy dan yang lainnya karena telah berhasil mendapatkan power spare Egabot dengan selamat. Sebagai hadiahnya, mereka pun diizinkan untuk liburan dan kembali ke bumi. Di sisi lain, Retaka yang membeku tiba-tiba berhasil keluar dari bekuan kristal dan menyerang para alien pencuri kristal. Retaka pun merasa senang karena ternyata dia masih punya sisa kekuatannya. Namun, Retaka menjadi marah saat tahu bahwa kekuatan elemental kini dimiliki oleh Boboiboy. Kembali ke Boboiboy dan yang lain, di mana mereka udah sampai di bumi dan bertemu dengan keluarga mereka. Begitu pula dengan Papa Zola yang sudah kangen dengan putrinya yang bernama Pipi Zola. Kemudian Boboiboy mengajak Feng ke rumahnya. Begitu tahu Toaba masak sup wortel kesukaannya, dia pun langsung bersemangat. Kemudian mereka semua makan bersama di rumah Boboiboy. Sementara itu, Pipi Zola berkata pada ayahnya kalau dia ingin melihat power spare Egabot secara langsung. Papa Zola pun berjanji akan mengajaknya untuk melihat power spare Egabot besok pagi. Keesokan harinya, Adudu diam-diam masuk ke dalam pesawat untuk mencuri kembali Egabot. Setelah melewati berbagai jebakan, akhirnya dia berhasil mendapatkannya.
Tak lama kemudian, Papa dan Pipi Zola masuk ke dalam pesawat dan melihat Adudu dan Prop di sana. Pipi Zola lalu mengalihkan perhatian Adudu dan Prop. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan Egabot dan membawanya keluar dari pesawat. Adudu pun segera mengejarnya dengan bantuan Prop. Papa Zola lalu memasukkan putrinya ke dalam Egabot untuk mengaktifkannya. Kemudian Pipi Zola menyerang Adudu dan Prop dengan mode cangkang kura-kura. Hingga akhirnya Adudu dan Prop pun tertangkap oleh Boboiboy dan yang lainnya, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Kemudian, Komandan Kokochi mengirim pesan darurat di dalam pesawat bahwa stasiun Tapop sedang diserang oleh Retaka. Komandan meminta mereka pergi ke titik koordinat, yaitu ke planet Quaback. Namun, bukannya mengikuti perintah, Boboiboy malah memutuskan pergi ke stasiun Tapops untuk menyelamatkan Komandan. Ochobot lalu menggunakan kekuatan teleportasinya untuk membawa mereka semua ke sana. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat stasiun Tapops yang sudah hancur. Di sisi lain, Retaka mengancam Komandan Kokochi untuk memberitahu keberadaan Boboiboy. Tak lama kemudian, Boboiboy dan yang lainnya datang. Ternyata, tujuan Retaka mencari Boboiboy adalah untuk mengambil kembali kekuatan elemental miliknya. Sementara itu, Papa Zola terkejut mengetahui putrinya juga ikut bersama mereka. Kembali ke Boboiboy yang berusaha menyerang Retaka. Namun sayangnya, Retaka sangat tangguh hingga membuat Boboiboy tak berdaya. Begitu pula dengan teman-temannya yang mencoba membantu Boboiboy. Boboiboy lalu mengeluarkan kekuatan pecah 5 dan kembali menyerang Retaka. Namun tak disangka, Retaka malah berhasil menyerap kekuatan elemental solar Boboiboy. Retaka berkata bahwa dengan berpencar, maka hal itu akan melemahkan kekuatan elementalnya. Setelah itu, Retaka menyerap kekuatan elemental Boboiboy yang lainnya. Melihat Boboiboy yang melemah, Gopal segera membawanya ke dalam pesawat. Sebelum pergi, Komandan berpesan agar Boboiboy mencari Hangkasa. Kemudian, Boboiboy bersama dengan Gopal, Papa dan Pipi Zola, serta Ochobot terpaksa meninggalkan teman-temannya. Retaka mencoba menahan pesawat dengan akarnya. Namun untungnya, Ochobot berhasil membawa mereka berteleportasi ke tempat lain, yaitu ke planet Quaback. Retaka dan anak buahnya lalu menaiki pesawatnya dan meledakkan stasiun Tapops di mana teman-teman Boboiboy masih ada di sana. Singkat cerita, Boboiboy dan yang lainnya telah sampai di planet Quaback. Namun, mereka mendarat di lumpur asam yang akan menghancurkan pesawat mereka. Dengan kekuatan esnya, Boboiboy mengubah lumpur asam itu menjadi es dan mereka pun berhasil keluar dari pesawat yang tenggelam. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Hangkasa. Di tengah jalan, mereka bertemu hewan kungkang yang bergerak lambat saat terkena cahaya, namun sangat lincah di kegelapan. Boboiboy lalu menggunakan elemen solarnya, namun ia baru sadar bahwa elemennya telah diambil oleh Retaka. Kemudian dia mencoba menggunakan elemen apinya. Namun kekuatannya tak bertahan lama karena Boboiboy kekurangan tenaga. Karena gelap, mereka pun diserang banyak kungkang di sana. Hingga akhirnya mereka diselamatkan oleh seseorang dan membawa mereka pergi dari sana. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah Hangkasa yang mereka cari. Boboiboy lalu meminta bantuan Hangkasa untuk mengambil kembali kekuatannya yang diserap oleh Retaka. Mengetahui itu, Hangkasa pun akan membantu melatih Boboiboy. Tiba-tiba, mereka melihat Adudu dan Prop yang sedang berlatih di sana. Ternyata, Hangkasa telah menyelamatkan mereka yang jatuh di hutan. Mereka kini hilang ingatan dan nama mereka adalah Padudu dan Probobo. Kemudian, Hangkasa memberitahu 3 syarat selama berlatih dengannya. Pertama, jangan menanyakan mengenai teknik latihannya. Kedua, dilarang menggunakan alat teknologi komunikasi. Dan ketiga, mereka dilarang masuk ke dalam rumahnya.
Di sisi lain, Retaka mendatangi planet Gurlatan untuk meningkatkan elementalnya dan menyerap energi di sana. Retaka lalu menyerang para pasukan guruhan yang berjaga di sana. Di tempat lain, ternyata komandan dan yang lainnya berhasil selamat dari ledakan karena diselamatkan oleh Kapten Kaizo. Kapten juga telah memasang alat pelacak di pesawat Retaka. Kemudian, Kapten Kaizo dan Feng yang mengikuti Retaka mendatangi planet Gurlatan. Sampainya di sana, mereka terkejut melihat pasukan guruhan telah dikalahkan. Ternyata, tujuan Retaka mendatangi beberapa planet adalah untuk mengambil kekuatan elemental yang ada di planet tersebut. Mengetahui tujuan Retaka selanjutnya adalah ke planet Bayugan, mereka pun segera memberi peringatan kepada planet itu. Keesokan harinya, Boboiboy dan yang lain sudah siap dengan latihan pertama mereka, yaitu menembak buah yang ada di atas pohon. Namun ternyata hal itu tidak semudah yang mereka bayangkan, karena pohon itu bisa menghindar. Setelah gagal pada latihan pertama, mereka melanjutkan latihan kedua, yaitu mengambil sehelai rambut dari seekor Raja Kungkang. Ketika berhasil menemukannya, mereka kaget karena si Raja Kungkang kepalanya botak. Gopal lalu nggak sengaja menginjak si Raja Kungkang hingga membuat dia bangun dan mengejar mereka. Untungnya, mereka berhasil kabur dari goa itu dengan selamat. Di sisi lain, teman-teman Boboiboy sedang mengevakuasi para penghuni planet Rimbara. Namun tiba-tiba, Retaka dan pasukannya tiba di sana dan bertarung melawan Yaya, Ying, dan Feng. Retaka lalu menyerap kekuatan elemental yang ada di sana, sehingga membuatnya bertambah kuat. Kemudian, Laksamana mengirimkan Armobot, yaitu senjata baru untuk menambahkan kekuatan Yaya, Ying, dan Feng. Kemudian, mereka pun kembali bertarung melawan Retaka. Kembali ke Boboiboy dan Gopal yang semakin semangat berlatih hari demi hari. Namun sebaik apapun latihan mereka, selalu dibilang gagal oleh Hangkasa. Namun tanpa mereka sadari, selama berlatih, kelincahan mereka sebenarnya semakin meningkat. Kemudian, Hangkasa memberikan latihan terakhir untuk mereka, yaitu mengambil kristal yang ada di tongkatnya. Sementara itu, Papa dan Pipi Zola bermaksud menemui Hangkasa. Namun karena nggak ada jawaban, mereka pun masuk ke dalam rumahnya dan melanggar aturan ketiga. Di dalam, mereka melihat banyak sekali teknologi canggih dan Pipi Zola menemukan sebuah ruangan rahasia. Kembali ke Boboiboy dan Gopal yang melawan Hangkasa untuk merebut kristal di tongkatnya. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkannya dan dinyatakan lulus. Namun setelah itu, Hangkasa meminta mereka uang pelatihan. Karena nggak punya uang, Hangkasa lalu meminta bayaran dengan menyerap elemental gempa milik Boboiboy. Ternyata, Hangkasa adalah pemilik elemental kristal. Papa dan Pipi Zola lalu menghampiri mereka sambil membawa Ochobot. Ternyata, Hangkasa telah memulihkan data Ochobot. Kemudian, mereka melihat pesan dari komandan yang memberitahu bahwa sebenarnya Hangkasa dan Retaka adalah sahabat lama. Hangkasa pun bercerita bahwa dahulu mereka bertemu di planet Gugura, tempat pembuangan hal yang tak diinginkan. Kemudian, Retaka menemukan power spare sinar gamma, sedangkan Hangkasa menemukan power spare gempa kristal. Namun ketika mereka dewasa, Retaka mulai berubah. Dia menjadi tamak dengan merebut beberapa kekuatan elemental, termasuk berusaha mendapatkan elemental milik Hangkasa. Oleh karena itu, Hangkasa pun menghentikannya dengan menggunakan power spare Ochobot dan menyerap semua kekuatan elemental milik Retaka. Lalu tiba-tiba mereka mendapat pesan dari Retaka bahwa dia akan menyerang planet bumi karena di sana terdapat energi elemental. Dia juga menangkap Yaya, Ying, dan Feng yang kalah melawan Retaka.
Singkat cerita, Hangkasa datang menghampiri Retaka. Kemudian mereka pun bertarung. Di sisi lain, Pipi Zola menggunakan Power Spare untuk membebaskan Boboiboy dan Gopal. Kembali ke pertarungan. Ketika Hangkasa dalam bahaya, Boboiboy datang tepat waktu menyelamatkannya. Kemudian, Boboiboy pun bertarung melawan Retaka. Dalam pertarungan itu, Boboiboy tak berdaya melawan Retaka yang semakin bertambah kuat. Saat ada kesempatan, Papa dan Pipi Zola berusaha menyelamatkan Yaya, Ying, dan Feng yang berada di dalam pesawat Retaka. Namun, mereka ketahuan oleh para alien penambang. Untungnya, Pak Dudu datang dan bertarung melawan para alien tersebut. Kembali ke Boboiboy. Ketika Retaka akan membunuhnya, tiba-tiba Hangkasa menyelamatkannya. Hangkasa lalu berpesan pada Boboiboy bahwa dia dapat mengalahkan Retaka hanya dengan satu kemampuan elemental saja. Retaka lalu menyerang Hangkasa yang sudah lemah dan menyerap kekuatan elemental kristalnya. Boboiboy yang sangat marah lalu menyatukan sisa kekuatan elementalnya. Kemudian, dia pun kembali bertarung melawan Retaka. Sementara itu, Gopal lagi kebingungan karena dia nggak tahu cara untuk mengaktifkan kekuatan serapan Ochobot. Lalu tiba-tiba, Hangkasa datang membantunya. Ternyata, Hangkasa belum mati. Di sisi lain, Papa Zola menyerang para alien dengan menggunakan Egabot yang berubah menjadi ayam. Dengan menggunakan senjata telur busuk, akhirnya Papa Zola berhasil mengalahkan mereka. Hal itu juga membuat Yaya, Ying, dan Feng yang pingsan kembali tersadar. Kembali ke Boboiboy yang kewalahan melawan Retaka yang memiliki kekuatan elemental kristal. Tiba-tiba, Gopal datang melemparkan Ochobot dan langsung menyerap kekuatan Retaka. Yaya dan yang lainnya yang telah bebas lalu membantu Boboiboy melawan Retaka hingga membuatnya terlempar ke tanah. Namun, Retaka tetap tidak mau menyerah dan akan menghancurkan bendungan. Boboiboy lalu mengeluarkan kekuatan elemental fusi untuk menghentikannya. Kemudian, Boboiboy menyerap semua kekuatan elemental Retaka dan menyerangnya dengan kekuatan Super Supra. Hingga akhirnya, Boboiboy berhasil mengalahkan Retaka dan melemparnya ke luar angkasa. Karena kelelahan, Boboiboy pun jatuh ke sungai dan diselamatkan oleh teman-temannya. Setelah tersadar dari pingsannya, Boboiboy disambut oleh Laksamana dan komandan. Tak lama kemudian, mereka kedatangan keluarga mereka yang merasa khawatir dan kangen dengan mereka. Di akhir film, terlihat salah satu komandan berbicara dengan salah satu orang yang bernama Amato dan menanyakan soal Amato yang tak membantu Boboiboy. Ternyata, Amato adalah ayah dari Boboiboy. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Boboiboy The Movie 2 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.